Upah adalah ulat nadimu. Upah adalah harga dirimu. Upah adalah marwahmu. Upah adalah bentuk tanggung jawabmu kepada keluargamu. Kita perjuangkan upah bukan hanya untuk kita sendiri. Kita perjuangkan upah untuk siapapun buruh di Indonesia. Mereka yang bergabung dan atau tidak bergabung di partai ini, kita perjuangkan nasibnya. Termasuk mereka yang bekerja di gedung-gedung pemerintahan, mereka yang masih berstatus barangkali honorer, mereka yang barangkali selama ini belum menerima penghasilan atau upah secara layak, juga kita perjuangkan, saudara. Jadi kalau hari ini kita menuntut kepada penjabat gubernur untuk menaikkan upah 15%, adalah sesuatu yang wajar, bahkan amat sangat wajar. Apa alasan mereka tidak mau menaikkan upah ketika kita sudah bersabar berapa tahun upah tidak naik secara signifikan? Alasan COVID lah, alasan COVID lah, alasan COVID lah, macam-macam dibuat-buat. Kita bersabar. Kita tidak memaksa mereka. Kita terima, kita bersabar. Kita terima, kita bersabar. Kita terima, kita bersabar. Tapi hari ini tidak ada cerita lain, tidak ada berbagai macam alasan dan bengek-bengek lainnya. Upah harus mutlak, kudu, wajib naik 15%, saudara. Kenaikan upah di tahun 2023, saya terlibat, saya diundang ke dalam gedung ini. Saya bicara dengan petinggi-petinggi, pejabat penting pengambil keputusan di Pemda DKI. Saya diminta memberikan kajian hukum dalam bentuk legal opinion. Saya buatkan dasar agar pemerintah daerah DKI Jakarta tidak takut untuk menaikkan upah. Ketika daerah lain pada saat itu, gubernur, pemerintah, dan kepala daerahnya tidak berani menaikkan upah, tapi kita bisa menikmati walaupun masih sangat minimalis, sekitar 5% naik. Dari banyak alasan keberanian gubernur saat itu mengambil keputusan, juga ditunjang, ditopang oleh kajian hukum yang kita buat atas nama Partai Buruh, saudara. Memang saya profesional, tapi kita sudah bergabung di Partai Buruh. Kami sampaikan kenapa upah harus naik, dan pada akhirnya naik dalam jumlah yang walaupun masih belum wajar, tapi masih bisa kita terima. Tapi kalau hari ini, saudara, upah masih besaran kenaikannya seperti tahun kemarin, bahkan tahun-tahun sebelumnya, hanya satu kata: kita lawan, saudara. Setuju? Lawan! 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 Tidak ada cerita, saudara. Upah tidak bisa disebut dalam satu kata. Upah terdiri dari dua suku kata yang harus disebut dalam satu tarikan nafas. Namanya upah layak. Upah layak bukan karena kata kita, bukan karena kita menghendakinya, tapi itulah amanat dari pendiri bangsa ini. Ketika amandemen konstitusi tahun 99 tahun sampai dengan tahun 2002, diubah konstitusi disebut dalam undang-undang dasar tentang hak untuk mendapatkan upah secara layak. Upah layak satu tarikan nafas yang tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak layak, dia bukan upah. Keringatmu, produktivitasmu hanya dihargai dengan kita sebut sebagai pemberian. Bukan upah yang menjadi urat nadimu, bukan upah yang menjadi kehormatanmu, bukan upah yang menjadi marwah dan menjadi pertaruhanmu di dalam keluargamu. Maka saudara, dari banyak program-program Partai Buruh, hari ini saya hanya ingin menekankan pada satu
satu nilai perjuangan Partai Buruh yang diamalkan anggaran dasar, yaitu memperjuangkan upah yang layak. Besaran yang layak 15%. Pejabat gubernur, kau dengar apa yang kami sampaikan dari Partai Buruh. Kalau kau tidak naikkan upah 15%, kalau kau main-main dengan Partai Buruh, ingat, setelah tanggal 14 Februari 2024, Partai Buruh akan menghantarkan wakil-wakilnya ke kebun sirih. Kami akan punya wakil-wakil satu fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kau catat hari ini kami sampaikan, kami akan punya satu fraksi DPRD DKI Jakarta. Kalau kau main-main dengan kami, lihatlah nanti. Saya tidak mau mengancam-ancam, tapi saya memberi peringatan serius kepada Pemda DKI, kepada penjabat gubernur, kepada para kepala pengambil keputusan di Staker, bidang perekonomian, dan siapapun yang mengurusi urusan pengupahan. Sekali kau main-main hari ini, akan kami persulit kau besok di gedung DPRD Kebun Sirih. Anggaran yang kamu ajukan, anggaran dari dinas-dinas, SKPD dan sebagainya, untuk sampai ketemu APBD DKI nanti menjelang 100 triliun, kami akan hambat, kami akan tolak semua usulan program dari Gubernur DKI Jakarta jika upah tidak 15%. Saudara, di tengah kita banyak tokoh-tokoh calon anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya Bang Widarso, DKI Jakarta 4. Banyak yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mereka sudah bertekad kuat. Ketika kita duduk di gedung DPRD, saudara, setiap hari kita akan bikin gaduh DPRD dengan urusan upah, dengan urusan outsourcing, persulit PHK, jaminan makanan, jaminan pengangguran, saudara. Jangan kau main-main. Kemarin kau masih meremehkan serikat pekerja, serikat buruh. Tapi besok ingat, kami tidak sekedar serikat, kami sudah mendirikan partai, sudah berhasil lolos menjadi peserta pemilu, dan kami akan punya satu fraksi di DPRD DKI Jakarta. Catat, kami akan tolak, kami akan rintangi, kami akan halangi anggaran-anggaranmu yang tidak pro kepada buruh dan orang-orang kecil. Saya Bang Ilhamsah, saya Dapil DKI Jakarta 1 seluruh Jakarta Timur. Bang Ilhamsah yang akrab sampai disebut Bang Boeing, disapa Bang Boeing, Dapil DKI 3. DKI Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Ada lagi Bang Anwar Marif yang biasa disapa Bobby dari Dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta